Ini bermula dari kemunculan Khabib Kribo melawan pernyataan Bahar Smith nampaknya cukup menarik perhatian banyak orang. Saya nggak pernah melabeli diri saya ulama, saya nggak pernah menggelarin diri saya ustadz. Tapi kalau saya adu ilmu Anda, ya saya lawan lah. Sebanyak mayoritas muslimin sakit hati sama Bahar. Telah melecehkan Islam, arogan. Nggak ada ini. Ulama begini nggak ada arogan. Saya belum ketemu ulama begini. Nah, makanya dia bilang ini apa? Ini bagi saya Pak, iblis berjubah ulama ini. Keberadaan Anda itu nggak mendatangkan rahmat toh, nggak mendatangkan kebaikan. Justru membuat gonjang-ganjing negeri ini. Dan disinilah kita sekarang. Ketika para penjual gelar Habib itu merasa di atas segalanya, merasa dibutuhkan, merasa penting, dan merasa berkuasa. Atas nama agama yang mereka jual, mereka membangun persepsi bahwa ulama ada di atas negara. Dengan gelar tambahan sebagai ulama itulah mereka menambah jualan untuk ceramahnya. Ceramah sekarang bukan lagi berisi ajaran-ajaran kebaikan, tapi sudah berubah jadi panggung politik demi setoran. Awalnya saya tahu Khabib Kribo ini ketika dia banyak bicara tentang Jokowi, mengulas program kerja pemerintahan. Dalam kesimpulan saya, dia termasuk yang pro terhadap Jokowi, bahkan kalau nggak salah ikut dalam gerakan 3 periode. Tapi belakangan namanya semakin luas diperbincangkan ketika dia melawan dan merendahkan Bahar Smith. Bagi kita ini babak baru cerita perhabiban di Indonesia, karena sejauh ini orang seperti Bahar dan Rizik yang disebut Habib itu seperti menguasai panggung. Tidak ada satupun Habib yang mau meladeni atau meluruskannya. Mungkin bagi Habib Quraisy Shihab atau Habib Lutfi, orang seperti Bahar dan Rizik itu hanya bisa dilawan dengan diam. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab kepada orang bodoh adalah jawaban terbaik. Sekali lagi, itu mungkin. Karena selain dalil tersebut, saya tidak mendapatkan alasan logis lainnya. Tapi, kemunculan Khabib Kribo ini bisa jadi mengubah peta permainan. Dia muncul dengan sangat keras dan frontal, melawan dengan argumentasi logis yang cukup mengagetkan banyak orang. Kenapa kita kaget? Karena sejauh ini yang dibolehkan frontal hanyalah dari kalangan 212 dan sejenisnya. Sementara para habaib kalangan NU dan Muhammadiyah cenderung tarkul jawabi. Nah, Khabib Kribo masuk mengawali babak baru arena perdebatan soal politik dan pemerintahan. Tapi atas nama Habib, bagi saya ini sebanding. Habib dilawan Habib, sama seperti urusan Islam radikal atau teroris, maka yang paling pas untuk meluruskan dan melawan adalah orang-orang Islam itu sendiri. Bukan dari agama lain, karena kita yang dirugikan. Apa yang dilakukan oleh Khabib Kribo sudah bagus. Meski untuk jangka panjangnya, dia harus melawan Rizik dan Bahar di level dalil. Karena nggak suka, orang seperti Bahar dan Rizik ini dikagumi dan digilai oleh Firza, maksudnya oleh para pendukungnya. Karena dalil-dalil berbahasa Arab dengan dada yang diarab-arabkan. Nuansa yang dihadirkan dari ceramah-ceramah provokasi Rizik dan Bahar adalah nuansa Arab, yang sejauh ini saya lihat sangat mampu menyihir banyak orang Indonesia. Entah kenapa, masyarakat kita lebih yakin doanya akan dikabulkan jika menggunakan bahasa Arab, sekalipun mereka tidak paham apa arti dan maksudnya. Sementara di sisi lain, mereka meyakini Tuhan itu maha segala-galanya, termasuk paham bahasa kita, maha mendengar, maha tahu, bahkan untuk semua kalimat yang tidak sempat kita ucapkan secara terbuka. Kan sudah maha segala-segalanya. Jadi kalau Khabib Kribo hanya bermain di sisi logis, keras dan lugas dalam menyampaikan pendapat, hal itu tidak akan mampu meruntuhkan panggung Rizik dan Bahar secara keseluruhan. Meski memang di sisi lain saya coba paham maksud Khabib Kribo. Dia muncul bukan hanya dengan nama asli, padahal nama aslinya sangat berwibawa sekali, Habib Zain Assegaf. Mungkin targetnya adalah untuk meruntuhkan kesucian label Habib yang selama ini digaung-gaungkan atau diagung-agungkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karena sekarang ini kalau Rizik atau Bahar melakukan kesalahan, provokasi, kebohongan, atau bahkan pemukulan sekalipun tetap saja akan dibenarkan oleh para pendukungnya karena mereka Habib. Tetap akan dicium kakinya dan dipuja-puja. Kenapa? Karena Habib. Dan ketika Rizik melakukan chat mesum dengan Firza sampai beredar suara rekamannya pula, juga masih tetap dibenarkan. Masih benar, nggak salah. Bahkan ada juga perempuan yang rela memberikan tubuhnya pada Rizik. Sekali lagi, karena mereka disebut Habib yang maha suci. Nah, Khabib Kribo sendiri hadir untuk merecehkan gelar Habib. Seolah-olah dia ingin bilang bahwa keturunan Nabi yang kemudian dilabeli Habib itu hanya soal sejarah dan silsilah. Selebihnya soal ilmu dan akhlak tetap harus diperbaiki dan ditingkatkan sendiri. Jadi tidak hanya bisa bergantung pada gelar Habib lantas bebas melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang melawan hukum. Khabib Kribo memberi pesan pada kita bahwa Habib itu orang biasa juga, sama-sama manusia yang bisa saja salah satunya Kribo. Jadi nggak semua harus bersorban atau ngecat rambutnya jadi pirang. Habib itu bisa juga pakai kaos dan santai, lawang manusia biasa juga kok.